Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henkian Dema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini aku kembali akan membahas mengenai technical analysis untuk koin XLM atau Stellar. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak salah memahami apa yang aku jelaskan. Sebelum kita mulai teman-teman, buat teman-teman semua yang ingin join di grup Telegram Sahabat Pejuang Rupiah, teman-teman boleh cek linknya ada di deskripsi video. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, kita awali terlebih dahulu dengan CoinMarketCap. Terlihat hari ini di tanggal 4 Januari 2022, market kripto secara global mengalami koreksi kembali sekitar 1,67%. Jika kita lihat untuk Bitcoin di 24 jam terakhir saja mendapatkan koreksi kembali sekitar 2,65%, dan untuk Ethereum turun sekitar 2,61% dan Binance Coin turun sekitar 4,55%. Untuk altcoin yang lainnya bisa kita katakan juga saat ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin, akan tetapi untuk Polkadot di sini sedikit mendapatkan penguatan atau melawan arus dari Bitcoinnya. Di sini jika kita lihat chartnya hijau sendiri teman-teman ya, dari top 10 coin market cap. Nah bagaimanakah dengan XLM atau Stellar? Kita akan langsung cek saja teman-teman di coin market cap. Untuk Stellar sendiri saat ini berada di peringkat 29 coin market cap di kisaran harga sekitar Rp4.044. Untuk 24 jam terakhir, XLM sudah koreksi sekitar 4,18%. Lumayan teman-teman ya untuk koreksi XLM saat ini. Nah, untuk sirkulasi supply untuk XLM di sini sebanyak 50 miliar koin yang saat ini beredar sebanyak 24 miliar atau sekitar 49% dari total supply dan juga maksimal supply Stellar itu sendiri. Baik teman-teman, bagaimanakah technical analisisnya? Kita langsung bahas saja di Indodax. Nah, jika kita lihat dari chart time frame 15 menit, kita sempat menguat teman-teman untuk XLM ini sekitar 10% dan saat ini kita terkoreksi kembali sekitar 5% dari penguatannya. Kita akan coba analisa menggunakan time frame yang lebih besar saja untuk melihat pergerakan XLM yang lebih baik. Aku gunakan chart time frame 1 hari untuk melihat pergerakannya. Di sini teman-teman, setelah kita mendapatkan penguatan yang sangat signifikan, bahkan XLM ini sempat menyentuh harga di kisaran kurang lebih Rp10.000, bahkan di Rp11.000 ya. Dan setelah itu kita koreksi atau XLM ini koreksi yang lumayan dalam sekitar 75%. Dan setelah itu bisa kita lihat teman-teman XLM dari bulan Mei ini hanya bermain ya atau sideways di area kurang lebih kisaran 6.000 hingga 4.000 rupiah. Bahkan sempat menyentuh harga di dasar itu sekitar 2.900 hingga 3.000 rupiah. Nah selanjutnya seperti apa untuk XLM? Kita coba cek dulu teman-teman ya. Di sini aku coba gunakan dulu Fibonacci retracement untuk melihat area support untuk XLM. Aku tarik dari harga terendahnya hingga harga tertinggi terakhir. Ya, untuk harga terendah di sini aku ambil yang terjadi di bulan Juni dan juga Juli. Untuk penguatan di sini aku ambil yang terjadi pada bulan 10 November. Jika kita lihat teman-teman, di sini XLM saat ini ya masih berada di area bawah dari support Fibonacci 0,6 yang sebelumnya sempat di break pada tanggal 9 Desember ya. Dan saat ini kita masih berada di bawah support tersebut. Nah, jika kita lihat sekilas, tentu di posisi saat ini XLM masih berpotensi untuk melihat, kita bisa lihat XLM kembali koreksi ke area support berikutnya di kisaran Fibonacci 0,7 di kisaran harga kurang lebih Rp3.600 atau di area tahanan sebelumnya teman-teman yang sempat disentuh XLM pada bulan Desember ya. Itu sekilas sementara untuk XLM ini sendiri, dan kita coba tambahkan teman-teman untuk beberapa garis support dan juga resisten yang terbentuk di XLM ya. Di sini aku buatkan terlebih dahulu untuk area support ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan juga untuk area resisten aku buat kembali teman-teman kurang lebih seperti ini.
anggap saja sudah pas ya. Di sini kita bisa lihat XLM sebenarnya setelah mendapatkan koreksi yang lumayan dalam teman-teman dari harga 11.000, XLM di sini bisa dilihat membentuk pola yang namanya symmetrical triangle ya. Jadi pola symmetrical triangle ini pola yang lumayan besar dan juga lumayan lama ya. Jika kita ukur di sini kurang lebih kita mendapatkan ini sekitar 192 hari di XLM ya. Dan jika teman-teman perhatikan dari pola yang besar ini, tentu kita sudah mendapatkan konfirmasi breakdown teman-teman dari area support pola symmetrical triangle yang besar ya. Dan saat ini kita masih bermain di bawah support tersebut. Tentu ini kabar yang kurang baik untuk XLM ini sendiri. Kenapa? Jika kita ukur teman-teman dari besarnya pola symmetrical triangle ya, ini untuk XLM bukan tidak mungkin bisa saja koreksi sedalam-dalamnya itu kembali ke harga sekitar 1600 jika kita tambahkan Fibonacci retracement 1.4 dan juga 1.2. Tentu target untuk penurunan XLM bisa saja teman-teman ya di bawah dari area koreksi yang terjadi pada bulan Juni dan juga bulan Juli. Targetnya itu ada di Fibo 1.2 dan juga Fibo 1.4. Ini untuk target penurunan XLM jika kita berpatokan dari besarnya pola symmetrical triangle ini teman-teman. Itu sekilas untuk XLM saat ini. Akan tetapi jika teman-teman bertanya apakah ini pasti untuk penurunannya, aku katakan tidak teman-teman. Jadi bisa saja saat ini di posisi XLM ini bisa saja kita mendapatkan penguatan kembali ya. Itu bisa saja. Akan tetapi untuk potensi koreksi ini masih bisa terjadi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan coba analisa kembali untuk XLM-nya. Jika kita perhatikan teman-teman saat ini kita bermain di bawah dari support. Aku coba tambah garis horizontal dulu ya. Di harga kisaran 4.200 di sini. Di garis merah. Dan jika aku tambahkan kembali, di sini aku coba ganti saja untuk garisnya menjadi warna merah supaya membedakan ya nanti takutnya sama. Jika teman-teman perhatikan di sini kita juga terdapat area support teman-teman ya. Di sini menjadi area resisten yang sangat kuat tentunya di harga Rp4.200. Dan jika aku tambahkan kembali untuk beberapa area support dan juga resisten, aku tarik kembali teman-teman garis ya. Di sini aku hubungkan resistennya terlebih dahulu dan untuk posisi support juga aku hubungkan kembali. Kurang lebih teman-teman seperti ini untuk saat ini ya pola yang kecilnya. Jika aku tambahkan kembali satu pola yang mungkin ini berpotensi dilakukan oleh XLM ini sendiri yaitu pola cup and handle ya. Jadi pola cup and handle ini teman-teman yaitu pola yang potensi pertama untuk bisa melihat XLM ini menguat dengan catatan wajib bisa breakout terlebih dahulu dari garis hitam teman-teman yang di sini ya. Garis hitam ini aku ganti menjadi biru saja. Nah, untuk bisa melihat XLM ini kembali menguat wajib untuk bisa breakout terlebih dahulu dari garis biru teman-teman yang ada di sini ya. Nah, jika kita berhasil breakout tentu pola cup and handle ini terkonfirmasi teman-teman. Dan sekali lagi catatannya nanti wajib dilihat jika kita berhasil breakout, wajib juga untuk bisa retestnya ini berhasil bertahan di area resisten yang sudah dijebol. Dan untuk target penguatannya kita bisa ukur dari kedalaman pola cup and handle ini teman-teman. Jika kita cek dari kedalaman pola cup and handle yang terbentuk, bukan tidak mungkin teman-teman untuk XLM ini jika breakout tentu untuk areanya itu targetnya kita bisa katakan di kisaran harga kurang lebih Rp5.000 ya, ada di area resisten Fibonacci 0,3 di sini di kisaran 4.900 hingga Rp5.000. Itu target yang mungkin saja bisa dicapai untuk XLM dengan catatan sekali lagi wajib terlebih dahulu untuk bisa breakout dari resisten pola symmetrical triangle yang kecil ini teman-teman ya. Jadi setelah kita breakdown dari pola symmetrical triangle yang besar, kita juga membentuk pola symmetrical triangle yang kecil ya. Nah, untuk pola symmetrical triangle ini ada dua kemungkinan teman-teman. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat XLM breakout ke atas atau bahkan kita bisa melihat XLM breakdown ke bawah. Nah, untuk breakdown ke bawah ini kita sudah ada contoh teman-teman ya. Kita sudah ada contoh sebelumnya di mana ini bisa kita lihat dari pola symmetrical triangle yang besar. Di sini aku buatkan terlebih dahulu teman-teman untuk polanya supaya teman-teman bisa melihat pola yang sama yang terjadi untuk XLM ya.
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini yang seperti aku katakan tadi, kita sebelumnya di pola yang besar ini kita sempat breakout teman-teman dari resistennya. Akan tetapi kita terkonfirmasi kembali ke dalam pola ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai fake out ya. Kita gagal untuk menguat. Nah, jadi untuk saat ini juga wajib diperhatikan buat teman-teman nanti jika sudah breakout ke atas, wajib diperhatikan apakah breakoutnya ini bisa bertahan ya untuk area resisten yang sudah dijebol. Jika kejadian yang di sini terulang kembali, bukan tidak mungkin kita bisa melihat di sini juga terdapat terjadinya fake out, teman-teman. Ya, jadi wajib buat teman-teman pantau untuk pergerakan XLM-nya. Jika teman-teman ada trading di XLM saat ini. Di sini kita mendapatkan fake out dan setelah itu kita bisa melihat XLM kembali koreksi ke area support teman-teman dari pola symmetrical triangle. Bahkan kita breakdown teman-teman dari pola symmetrical triangle yang besar ini, garis hitam di sini ya. Nah, kita bahkan breakdown. Nah, bukan tidak mungkin hal tersebut juga bisa terjadi untuk XLM saat ini ya. Jadi buat teman-teman wajib juga dipantau untuk area support yang saat ini di garis hitam terbawah ini teman-teman ya. Garis hitam terbawah ini wajib teman-teman pantau karena ini merupakan area support yang saat ini berpotensi menahan pergerakan XLM. Jika ini gagal dipertahankan, teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat XLM kembali koreksi, bahkan mungkin lebih dalam dari koreksi yang terjadi bulan Desember. Nah, untuk pertanyaan di manakah potensi koreksi yang terjadi jika kita breakdown kembali dari pola symmetrical triangle yang kecil ini, kita bisa lihat dari menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman. Kita coba tarik Fibonacci retracement yang baru untuk melihat potensi koreksi dari XLM jika breakdown ke bawah ya. Kita tarik Fibo dari harga terendah terakhir koreksi di bulan Desember hingga penguatannya teman-teman yang terjadi di bulan Desember juga ya, di tanggal 27 di sini. Untuk potensi sendiri, jika kita breakdown teman-teman dari area support garis hitam ini, tentu targetnya itu untuk XLM ada di area Fibonacci 1.2 hingga Fibonacci 1.4 ya, di kisaran 3.300 hingga 3.200 rupiah. Itu untuk target terdekat XLM jika benar-benar terkonfirmasi breakdown dari support garis hitam ini teman-teman. Dan sejauh-jauhnya aku rasa bisa saja kita mencapai target di Fibonacci 1.6 di kisaran harga Rp3.000 teman-teman ya. Dan ini juga kita sebenarnya bisa ukur teman-teman dari kedalaman symmetrical triangle-nya. Di sini ya. Kita ukur dan kita pindahkan saat XLM ini mendapatkan breakdown. Anggap saja kita breakdown ya. Nah, di sini dan kita bisa lihat teman-teman, targetnya itu ada di area support Fibonacci 0,6 di kisaran harga Rp3.000. Jika kita benar-benar terkonfirmasi breakdown dari support pola symmetrical triangle yang kecil ini teman-teman. Sama halnya dengan pola symmetrical triangle yang besar ya. Akan tetapi jika kita ukur kedalaman dari pola symmetrical triangle yang besar, tentu targetnya sangat jauh teman-teman ya. Kita ukur saja di sini, kita pindahkan saat breakdown, tentu targetnya itu teman-teman ada di kisaran Rp1.600 atau jika kita kecilkan di sini juga terdapat area support sebelumnya teman-teman di bulan Desember ya, atau di bulan Januari awal di tahun 2021 kita sempat membuat support di sini ya, atau tahanan setelah kita breakout teman-teman dari ATH sebelumnya ya. Di sini ada tahanan. Jadi untuk target sebenarnya bisa saja XLM ini melanjutkan koreksinya. Terdekat tadi ada di Fibo 1.2 dan 1.4, sejauh-jauhnya di Fibo 1.6 jika kita beracuan kepada pola symmetrical triangle yang kecil, jika kita kembali breakdown, dan jika kita berpatokan kepada pola symmetrical triangle yang besar, targetnya itu ada di Rp1.600. Untuk pertanyaan apakah pasti mencapai target di sana, belum tentu teman-teman. Akan tetapi tidak ada salahnya kita waspada dalam pergerakan XLM saat ini ya. Akan tetapi juga bukan tidak mungkin kita masih berpotensi untuk melihat XLM ini kembali menguat teman-teman. Jadi tetap dipantau untuk area atau pola dari symmetrical triangle yang terbentuk kecil ini teman-teman ya. Ya, semoga saja harapan kita XLM bisa kembali melanjutkan penguatannya teman-teman dan breakout dari resisten pola symmetrical triangle yang kecil ini. Targetnya tadi di harga Rp5.000.
Oke teman-teman, aku rasa untuk pembahasan XLM ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bisa membantu dan juga memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Sekali lagi aku sarankan analisa yang aku buat ini jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman semua jual dan beli asetnya. Bijaklah dalam bertransaksi dan juga bijaklah dalam mengelola keuangan teman-teman. Ya, karena kerugian dan keuntungan itu ditanggung oleh teman-teman sendiri. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.